Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Utomo dari Prodi Fisika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar akan menyampaikan tugas materi saya dengan judul ronsen dari mata kuliah Instrumentasi Kedokteran. Langsung saja, di sini merupakan pengertian dari ronsen X-ray yang ditemukan oleh Bapak Wilhelm Conrad Ronsen pada tahun 45 sampai 1932. Beliau merupakan seorang fisikawan asal Jerman yang menemukan sinar yang terpancar dari tabung Krogus, tabung kaca, tempat terjadinya pelucutan muatan listrik. Sinar tersebut menyebabkan beberapa zat terpendar karena adanya fluorescence. Nah, seperti gambar di samping, sinar yang ditemukannya diberi nama X karena pada waktu ditemukan sinar X belum diketahui jenis sinarnya. Nah, untuk yang bawah merupakan pesawat dari sinar X. Nah, sinar X itu apa sih pengertian dari sinar X? Di sini saya mengambil rujukan atau pengertian bahwa sinar X adalah radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya ultraviolet. Nah, dengan tabung sinar X yang berisi gas dengan tekanan 0,001 mm Hg, sedangkan beda tekanan antara katoda dan anoda dalam order 103 volt sampai 106 volt. Nah, untuk terbentuknya sinar X atau ronsen itu sendiri dapat terjadi apabila partikel bermuatan elektron misalnya mengalami perlambatan yang diakibatkan adanya interaksi dengan suatu material. Nah, sinar X yang terbentuk dengan cara demikian disebut dengan sinar X Bremsstrahlung. Nah, sinar X yang terbentuk dengan cara itu mempunyai energi yang sama dengan perbedaan energi antara kedua tingkatan elektron. Nah, energi tersebut merupakan besaran energi yang khas dengan setiap jenis atom, sehingga sinar X yang terbentuk disebut sinar X karakteristik. Nah, pada dasarnya pesawat sinar X terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada tabung sinar X sendiri, ada sumber tegangan tinggi yang menyatu dengan tegangan listrik yaitu kedua elektroda dalam tabung sinar X, dan yang terakhir sumber utamanya yaitu adalah unit pengatur bagian pesawat sinar X tersebut. Nah, berikut merupakan tabung sinar X dan skema dari tabung sinar X. Bisa dilihat pada gambar, merupakan tabung sinar X tanpa lintang. Anoda adalah logam murni seperti Cu, Mo, Fe, dan Cr. Selama operasi, aluminium dikondisikan dengan keadaan dingin, air dalam wadah pelindung selongsong aluminium. Nah, untuk ini sinar X yang dihasilkan oleh tabung sinar X mengenai dan menembus objek. Dalam hal ini, organ manusia merupakan sasaran atau detektornya. Untuk perbedaan atenuasi, ini mengakibatkan perbedaan nilai intensitas yang didetek oleh detektor, dan perbedaan intensitas inilah yang nantinya akan divisualisasikan via film atau image intensifier ataupun plot plan. Untuk skema satu dayanya itu ada anoda di ground, ada tegangan dengan arus sekian, ada 30 kV dan 40 miliampere dan idle 15 kV dan 5 miliampere. Nah, ini yang penting. Untuk prinsip kerja dari pembangkit sinar X itu merupakan sebagai beda potensial yang memberikan antara katoda dan anoda menggunakan sumber yang bertegangan tinggi. Produksi sinar X dihasilkan dalam suatu tabung berisi suatu perlengkapan yang diperlukan menghasilkan sinar X, yaitu bahan pengganti atau sasaran yang di ruang hampa. Elektron bebas terjadi karena emisi dari filamen yang dipanaskan. Dengan sistem fokus, elektron bebas dipancarkan terpusat menuju anoda. Nah,
prinsip kerja ini lebih terpusat pada tumbukan antara elektron dengan anoda ini menghasilkan sinar X. Pada tumbukan antara elektron dengan sasaran akan ada energi yang hilang. Energi ini akan diserap oleh sasaran dan berubah menjadi panas sehingga bahan sasaran akan mudah memuai. Untuk menghindarinya bahan sasaran dipilih yang sasaran yang berbentuk padat. Nah, apa kelebihannya? Bahan yang bisa digunakan sebagai anoda itu merupakan sinar X gelombang partikel. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran sinar X dan spektrum kontinu atau polikromatis. Itu ada waktu penyinaran, ada jumlah sinar yang keluar, ada energi penyinaran, dan filtrasi, ada berkas sinar, dan yang terakhir ada jarak objek film focal spot. Nah, gambar di atas merupakan gambar sinar X oleh film pornografi. Sebuah lingkaran film digunakan untuk merekam pola difraksi sebagaimana yang ditunjukkan di atas. Setiap kerucut memotong film memberi garis difraksi. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas merupakan device Canon kamera break through focus geometry quality. Itu merupakan gambar film pornografi. Selanjutnya ada spektrum kontinu. Nah, ini yang tadi kita bahas di depan bahwa sinar X dengan jenis Bremsstrahlung terjadi ketika elektron proyektil dengan energi kinetik berinteraksi dengan medan energi pada inti atom pada anoda. Terus selanjutnya yang kedua, ini adalah jenis spektrum karakteristik. Bisa dilihat pada gambar. Nah, itu merupakan sinar X yang terjadi karena ketika elektron proyektil energi kinetik yang tinggi berinteraksi dengan elektron tiap-tiap kulit atom pada anoda. Dan yang terakhir merupakan indikasi dan efek samping dari penggunaan pesawat sinar X. Indikasinya itu ditujukan kepada sesak nafas pada bayi muntah hijau terus menerus, deteksi masalah pada tulang, paru-paru, usus, dan organ dalamnya. Untuk efek samping dari penggunaannya yaitu dapat mengakibatkan kerontokan pada rambut, kerusakan kulit, kelainan pada janin dalam kandungan, terjadinya tumor leukemia. Nah, sekian sedikit penjelasan materi ronsen atau sinar X dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.